Oke, Toib, pada kali ini kita akan membahas tentang tata cara penginputan buku. Kalian bisa buka ke guidance dan masuk ke konten, lalu scroll dan menemukan opsi data entry input buku. Silakan diklik. Lalu pada halaman ini terdapat dua opsi, yaitu input buku non majalah dan input buku majalah. Pada umumnya di maktabah terdapat dua jenis buku, yaitu buku biasa dan buku majalah. Dan dari segi tata cara penginputan pun berbeda. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput buku non majalah. Bisa langsung diklik aja. Pada halaman ini sudah termuat sebuah artikel lengkap tentang tata cara input buku. Jadi kalian bisa baca dari awal hingga akhir dan kalian pahami dengan seksama. Sedikit akan Anda berikan sebuah penjelasan perihal tata cara menginput buku. Yang pertama kita mulai dari judul. Nah, judul dideskripsikan sesuai dengan data yang tertera pada halaman judul. Nah, maksud dari ini apa? Jika seandainya ada sebuah buku dengan judul yang dituliskan untuk kapital, maka tulislah semua judul tersebut dengan kapital selama judul itu termaktub atau tertulis dengan kapital gitu. Bila menggunakan ejaan lama, tulislah apa adanya. Itu yang tadi yang Anda bilang. Kalau kapital tulis dengan kapital. Kalau misalkan bukunya campur ada huruf besar dan huruf kecilnya, tulis sesuai dengan yang tertera di judul tersebut. Kemudian bila tidak ada judul utama, bila tidak ada judul pada halaman judul atau sumber informasi utama atau judul pada kulit buku, maka tulislah judul buatan untuk buku tersebut di antara kurung siku. Nah, kalau misalkan kalian menemukan sebuah buku dan buku tersebut mungkin covernya rusak hingga tidak terdapat sebuah judul bukunya gitu. Nah, kalian bisa langsung membuat sebuah judul dengan format seperti ini, menuliskan di antara dua kurung siku. Di antara kurung siku ini dituliskan judul tersebut gitu. Jika tidak ada informasi apapun perihal buku tersebut, baik di kulit buku, di cover buku, atau mungkin di bagian informasi buku tidak ada keterangan mengenai judul tersebut, maka kalian bisa menuliskan dengan format seperti ini, diapit menggunakan kurung siku. Nah, judul itu terdapat 4 jenis. Judul utama atau judul sebenarnya adalah judul yang ditulis pada sampul atau kulit buku tersebut. Judul tersebut sesuai dengan bahasa yang dipakai pada isi buku. Misal, jika buku berbahasa Indonesia, maka judulnya berbahasa Indonesia atau ditulis Latin. Yang kedua, anak judul, yaitu judul tambahan atau keterangan lebih lengkap dari judul sebenarnya. Jadi ketika ada judul utama yang zohirnya tuh, yang jelasnya tuh judulnya itu besar. Nah, ketika di bawahnya ada lagi, nah itu biasanya judul anak judul. Jadi mendeskripsikan judul yang di atasnya, judul yang sebelumnya, itu anak judul. Kemudian judul paralel, yaitu judul sebenarnya dalam bahasa lain. Jadi kalau misalkan judul itu yang tertera pada cover buku berbahasa Indonesia dan aslinya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, maka jika seandainya terlampirkan atau mungkin termaktub tertulis di cover itu judul menggunakan bahasa lainnya, maka itu adalah judul paralel atau judul asli dari judul sebenarnya dalam bahasa lain gitu. Kemudian judul buatan. Nah, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan, ketika seandainya buku ini tidak memiliki cover atau cover rusak dan tidak ada informasi yang mengenai buku tersebut, maka kita bisa menuliskan buku di dalam kurung siku ini. Judul buatan harus sesuai dengan isi buku tersebut dan sudah disepakati bersama gitu. Jadi silakan didiskusikan dengan teman-teman dan dengan Faizin ketika ingin membuat judul buku perihal buku yang nggak ada informasinya sama sekali. Di sini ada contohnya, kita bisa lihat Syarah Arba'in An-Nawawi gitu. Buku ini memiliki judul Syarah Arba'in An-Nawawi. Jika kita perhatikan di sini tertulis Syarah Arba'in An-Nawawi menggunakan huruf kapital, maka kita tuliskan di bagian titel ini, di bagian judul menggunakan huruf kapital Syarah Arba'in An-Nawawi.
sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan judul cover ini. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ini ada judul lagi. Nah, ini adalah anak judul. Kalau ini judul utama dan ini judul, kalau ini anak judul. Ditulis sesuai dengan apa adanya. Nah, penjelasan 42 hadis sahih tentang pokok-pokok ajaran Islam. Seperti itu adanya. Lalu, jika kita tinjau kembali dari cover ini, terdapat sebuah bahasa Arab. Ada bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arab di sini kita ketahui bahwasanya ini adalah judul aslinya dari buku ini dalam bahasa lain, maka kita tuliskan judul paralelnya, judul paralel atau judul lain dalam bahasa lain gitu. Judulnya dalam bahasa lain, yaitu Syarhu Al-Arba'in An-Nawawi gitu. Di sini mohon maaf ya, ini tipe dari yang penginputannya yang dulu, jadinya ada sedikit kesalahan di sini. Mungkin nanti bisa kalian revisi ya. Nah, untuk format penulisan judul sebagai berikut: judul utama, lalu titik 2, ada titik 2-nya, anak judul. Setelah itu jika terdapat judul paralel maka dikasih sama dengan judul paralel. Nah, seperti ini adalah format menuliskan judul. Lalu yang berikutnya, setelah selesai dari judul, kita masuk ke pernyataan penanggung jawab. Nah, pernyataan penanggung jawab itu ialah pengarang yang terdapat di dalam buku tersebut. Maka kita tuliskan pengarang sesuai dengan yang tertera di buku tersebut. Contoh di sini kita bisa masuk ke Maktabah Darul Irsyad, masuk ke menu pustakawan, ke menu petugas, lalu masuk ke bibliografi. Kita ambil contoh di sini. Judul bukunya ini Manajemen Perpustakaan Sekolah. Nah, di sini ada pengarang. Kita tuliskan di sini pengarang ya. Tambah data pengarang. Di sini diisikan dengan nama pengarang. Jadi ketika pengarang terdapat pengarang dalam sebuah buku tersebut, kita tuliskan gitu. Orang pertama yang disebutkan dalam pengarang dalam buku tersebut ialah pengarang utama, dan orang berikutnya yang disebutkan dalam buku tersebut ialah pengarang tambahan. Seperti itu adanya. Kalau misalnya di sini nama pengarang, nama orang, jika seandainya pengarangnya itu adalah badan organisasi, bisa dituliskan di sini. Dipilih opsi badan organisasi. Lalu kita lihat di sini juga, jika terdapat pengedit, maka kita masukkan pengedit atau editor. Jika ada penyunting, masukkan juga penyunting. Jika ada penerjemah, masukkan penerjemah. Jadi disesuaikan dengan informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Lalu berikutnya, sini pernyataan tanggung jawab. Jika kita lihat dari sini, pernyataan tanggung jawab diisi dengan nama pengarang buku tersebut, pengarang utama. Nah, yang sudah Ana bilang tadi, ketika ada sebuah buku dan terdapat beberapa pengarang, maka pengarang yang pertama kali disebutkan itu ya pengarang utama. Maka pengarang utama tersebut dikopikan. Di sini dikopikan, Rahmat Fadil ini contohnya, ini Rahmat Fadli ialah pengarang utama, dikopikan lalu ditulis di pernyataan tanggung jawab. Seperti ini adanya. Jadi pernyataan tanggung jawab ialah pengarang utama. Nah, bagaimana jika seandainya tidak ada pengarang ya? Jika dalam sebuah buku tidak dicantumkan pengarangnya, maka bisa diganti dengan apa? Nama penerbit buku tersebut, atau bisa melihat data yang tercantum pada sumber informasi. Jadi jika seandainya kita menemukan sebuah buku dan tidak disebutkan nama pengarang dari buku tersebut siapa yang membuatnya, maka opsi kedua kita bisa mencantumkan nama penerbit buku tersebut atau bisa melihat data yang tercantum pada sumber informasi. Lanjut ke berikutnya, daerah edisi dan info detail spesifik. Nah, untuk daerah edisi kita bisa melihat di bagian informasi buku. Jadi setelah sampul kalian bisa melihat mungkin seperti ini. Nah, seperti ini adanya. Ini ketika kita buka di bagian sini, di bagian halaman awal-awalnya, kalian bisa melihat di sini
cetakan. Ini biasanya terdapat cetakan atau edisi. Nah, jika di sini terdapat edisi, maka cantumkan. Jika tidak ada bagian edisinya, cukup tulis sesuai yang ada di sini. Di sini terdapat cetakan pertama, maka tulislah dengan format cat 1 gitu. Oke, seperti ini contohnya cat 1 gitu. Jika ada edisinya, maka ditulis dengan ed, titik, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan buku yang tercantum. Jika tidak ada, maka diabaikan saja. Langsung ditulis cetakan keberapa dengan format cat, titik, cetakan keberapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk info data spesifik bisa diisikan dengan informasi yang mendetailkan buku tersebut. Contoh, jika ada buku kayak Jarimatika dan buku itu dikhususkan untuk siapa? Buku untuk SMA atau MA. Atau seperti ini contohnya nih. Disertai obat 53 penyakit yang telah direkomendasikan Nabi. Nah, kita melihat buku panduan bekam bergambar. Di sini ada sedikit informasi yang udah di dalam kotak hijau ini ada informasi. Ini bisa dicantumkan di informasi di info data spesifik. Jadi yang memberikan detail spesifik terhadap buku tersebut gitu. Kita di sini info data spesifik. Berikutnya GMD. Kolom ini berisi data-data bentukan bahan perpustakaan yang diolah secara baku. Untuk koleksi buku menggunakan GMD teks. Sedangkan untuk majalah menggunakan GMD majalah. Jika buku tersebut adalah buku referensi, maka menggunakan buku referensi. Jadi tinggal disesuaikan buku tersebut. Jika buku biasa, buku-buku seperti ini buku biasa, maka dipilih teks. Jika buku itu majalah, maka pilih majalah. Jika buku itu buku referensi, yang buku itu hanya mungkin satu di maktabah, atau mungkin buku itu buku yang spesial atau limited edition, maka itu masuk ke referensi. Maka bisa dipilih referensi. Kemudian berikutnya ISBN. ISBN atau International Standard Book Number merupakan suatu nomor atau kode khusus atau identitas suatu buku yang bersifat internasional. Jadi kalian bisa lihat di sini di bagian belakang cover buku ada di bagian barcode-nya ini terdapat datanya ISBN gitu. Tinggal kalian tulis kembali sesuai yang di sini, atau mungkin kalau nggak di belakang cover buku bisa di belakang sini. Di sini. Bukan di sini. Kayak gitu. Oke. Setelah itu masuk ke yang berikutnya, daerah penerbitan. Nah, daerah penerbitan itu di sini dibaca daerah penerbitan adalah daerah yang menunjukkan buku tersebut diterbitkan. Siapa yang menerbitkan dan kapan bahan pustaka tersebut diterbitkan gitu. Jadi ada 3. Ada penerbitnya, tahun terbit dan tempat terbitnya. Kalau kita lihat di sini. Nah, tipe ini dia. Penerbit, tahun terbit dan tempat terbit. Nah, di sini kalian bisa mengisi sesuai deskripsi bukunya di bagian informasi buku. Seperti ini adanya. Kalian bisa baca. Kalian akan menemukan di sini penerbitnya, tahun terbitnya kapan, serta tempatnya di mana gitu. Bisa kalian baca dan kalian lihat gitu. Lalu yang berikutnya, di sini terdapat ada sin nomin, sin anno, sin loco. Oke. Jika seandainya di dalam buku ini atau di dalam buku-buku yang kalian sedang ingin input tidak ada keterangan tentang tempat diterbitkannya atau nama penerbitnya atau tahun terbitnya, maka bisa menggunakan format ini. Sin nomin untuk nama penerbit yang tidak diketahui, tinggal kalian copy saja, misalkan sini copy lalu masukkan ke sini, misalkan seperti ini adanya gitu. Nah, jika seandainya buku tersebut tidak memiliki nama penerbit atau jika seandainya tidak ada tahunnya, maka tinggal dikopikan saja sini sin anno.
tanpa tahun terbit. Itu masukkannya di sini. Sin Ano tanpa tahun. Dan jika seandainya buku ini tidak ada tempat terbitnya, maka tinggal masukkan di sini Sin Loko. Gitu. Yang berikutnya daerah keterangan atau deskripsi fisik. Nah, daerah deskripsi fisik adalah daerah yang berisi data-data tentang fisik sebuah bahan perpustakaan seperti jumlah halaman angka Romawi dan jumlah halaman dalam angka Arab, ada gambar atau foto atau grafik, serta ukuran atau tinggi buku. Nah, kalian bisa melihat di sini buku, kalian bisa ukur tingginya berapa, tinggi, lalu kalian bisa melihat jumlah halaman ini ada berapa, dari awal sampai akhir bisa di sini. Ini jumlah halaman terakhirnya. Lalu jika kalian perhatikan di bagian-bagian awal, biasanya di buku-buku tertentu terdapat angka Romawinya seperti ini, VI gitu. Jika seandainya terdapat maka dituliskan itu angka Romawi seperti ini, angka Romawinya gitu. Dan jika seandainya di dalam buku ini terdapat sebuah gambar atau sebuah gambar yang mengilustrasikan sebuah konteks dari buku ini, maka ditulis juga. Nah, bagaimana cara penulisan formatnya? Bisa lihat di sini, jumlah halaman Romawi ditulis jika terdapat halaman Romawi, jika tidak ada dibiarkan saja. Jumlah halaman, kalian bisa lihat dari halaman terakhirnya. Kemudian ilus, titik 2 ilus. Nah, ditulis jika terdapat ilustrasi. Jadi, jika seandainya di buku ini ada sebuah gambar yang mendeskripsikan tentang kontennya, itu dianggap ilustrasi. Tapi jika seandainya hanya ada sebuah gambar yang tidak mendeskripsikan, maka itu bukan termasuk ilustrasi. Kemudian tinggi buku dalam cm. Jadi kalian ambil penggaris, kalian ukur cover ini, buku ini berapa tingginya dari ujung ke sini sampai ujung sini. Yang dihitung tinggi buku covernya, oke? Di sini terdapat tiga cara penulisan format buku, daerah keterangan buku atau deskripsi fisik. Yang pertama, buku tidak berjilid seperti nadanya ini angka Romawi, lalu jumlah halamannya berapa, dan dipisahkan dengan koma, lalu di sini titik ilus, terus di akhir dengan titik, baru titik koma, panjang dalam ukuran cm, panjang buku dalam ukuran cm. Ini untuk buku yang memiliki ilustrasi. Jika tidak ada ilustrasinya bisa dihilangkan bagian ilusnya, langsung ditulis seperti ini adanya. Dan buku berjilid. Jika seandainya buku itu berjilid, maka dituliskan jumlah jilidnya tanpa menyertakan halaman Romawi dan halaman buku tersebut. Jika seandainya buku tersebut ialah buku berjilid, gitu. Misalkan di sini buku 6 jilid dan dia memiliki ilustrasi, ditulis dan tingginya 23 cm. Atau jika seandainya buku tersebut tidak ada ilustrasinya, cukup dituliskan jumlah jilidnya. Ingat, tanpa menyertakan halaman buku tersebut atau halaman Romawinya, langsung ditulis di sini tinggi dari buku tersebut dalam satuan cm. Nah, jika seandainya kita menemukan sebuah buku, dia berjilid tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya, maka bisa kalian tuliskan di sini. Misalkan kita di maktabah menemukan ada 5 buku berjilid. Nah, kita nggak tahu buku ini jilidnya ada berapa. Yang kita ketahui cuma ada 5 doang. Maka kita bisa menuliskan begini. 6 jilid ya. Jadi 6 titik ilus, jika seandainya berilustrasi, titik koma 23 cm. Atau seperti ini, jika seandainya benar-benar kita tidak tahu berapa jumlahnya. Gitu. Lanjut ke berikutnya, judul seri. Nah, di sini ketika kita menjumpai ada judul tambahan atau judul serial. Jadi ketika sebuah buku memiliki judul dan memiliki serialnya, misalkan dia seri apa, seri akidah, seri hadis, seri dan yang semisalnya, maka hal tersebut masuk ke judul seri. Jadi dia berseri, memiliki seri-seri dalam setiap bukunya gitu. Jadi ada seri akidah, seri hadis, dan seri-seri yang semisalnya gitu. Contoh di sini bisa lihat judul buku dengan judul menulis hadis. Nah, di sini memiliki seri
hadis-hadis apa dari akidah gitu. Mungkin juga ntar ada seri fikih, seri tauhid dan yang semisalnya gitu. Jadi tinggal dituliskan di sini judul seri akidah, atau tulis di sini judul seri gitu. Yang berikutnya nomor panggil. Ya, nomor panggil terdiri dari 3 unsur. Nomor 1 klasifikasi, ya, 1 klasifikasi dari buku tersebut. Yang kedua, 3 huruf pertama ditulis dengan huruf besar, 3 nama pengarang. Jadi di sini kita bisa melihat yang pertama klasifikasinya dia. Yang kedua 3 judul pengarang ya. Jika seandainya pengarang ini kurang dari 3 gitu. Kita ambil contoh di buku lain yang memiliki judul yang memiliki pengarang kurang dari 3. Contohnya satu dua. Nah ini coba ini ya. Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan Sunnah dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Nah, format yang pertama ialah kita menuliskan klasifikasinya. Ya, sesuai dengan di sini nomor klasifikasi. Yang kedua 3 huruf pertama ditulis dengan huruf besar nama pengarang. Oke. Untuk buku yang pengarangnya 1, 2 atau 3. Atau 3 huruf pertama nama badan, korporasi, organisasi. Nah, ABD ini adalah Abdul. Diambil dari mana? Dari pengarangnya. Abdul Aziz Ibn Fathi As-Sayyid Nada. Ini adalah pengarang utamanya, maka diambil 3 huruf utama menggunakan huruf besar. Yang ketiga, 1 huruf pertama dari judul utamanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, kalian lihat di sini. Ensiklopedia Adab Islam, maka diambil 1 huruf dari judul ini ditulis dengan huruf kecil seperti ini nih, E ya kan, Abdul E ensiklopedia itu. Ini adalah tata cara menulis nomor panggil untuk pengarangnya yang kurang dari 3. Nah, dan adapun jika seandainya kalian menemukan buku yang memiliki pengarang lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kalian bisa menulis kayak seperti contohnya ini, administrasi pendidikan. Nah, kita baca dulu di sini. Untuk buku yang tidak ada pengarang atau pengarang yang lebih dari 3, maka nomor panggilnya hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu 1 nomor klasifikasi, ya, yang tadi klasifikasinya. Nah, ini dia klasifikasi. Yang kedua 3 huruf pertama judul utama. Karena dia tidak memiliki tidak memiliki pengarang atau pengarang yang lebih dari 3, maka cukup diambil dari 3 huruf pertama judul utama dengan ditulis kapital seperti ini adanya. Jadi seperti itu cara penulisan nomor panggil. Kita bisa lihat di sini ya. Contoh 297.125 now S untuk buku pengarang yang 1, 2, 3 gitu. 297.122 mus untuk buku yang tidak ada pengarangnya atau pengarang lebih dari 3. Kalian bisa baca di sini gitu. Nah, penting untuk pengarang utama yang namanya diawali al, jadi kayak ada al ustadz atau asy-syekh gitu, asy-syekh atau enggak syekh, al-alama, al-imam. Nah, atau kunyah atau lakabnya dia dokter DRS itu tidak dicantumkan, tidak dianggap sebagai nomor panggil, maka tidak ditulis pada nomor panggil, langsung dicari siapakah namanya dia, misalkan kayak dokter Hafiz. Nah, dokter ini diabaikan, Hafiznya diambil HAF gitu, seperti itu adanya. Yang berikutnya subjek. Subjek merupakan topik atau tema yang digunakan untuk mencari nomor klasifikasi DDC dan dari buku yang kita input gitu. Jadi ketika kita sedang membaca buku ini tuh memiliki subjek apa sih topik yang dibahas dalam buku ini gitu. Dan itu pun berpengaruh kepada
pengklasifikasian deviasi. Jadi ketika kita mengetahui buku ini memiliki topik atau subjek perihal kayak ini, sirah sahabat yaitu Umar, maka kita tahu oh buku ini sirah, maka kita tuliskan di sini subjeknya adalah sirah sahabat gitu. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini ya. Lalu berikutnya bahasa. Nah, untuk bahasa tinggal kalian buka isi dari buku ini apa, menggunakan bahasa apa. Nah, jika seandainya menggunakan bahasa Indonesia, silakan ditulis. Tinggal dipilih opsi di sini bahasa Indonesia. Kalau misalkan menggunakan bahasa Arab, maka tinggal dipilih Arab dan seterusnya, Inggris atau Jawa atau mungkin bahasa-bahasa yang lainnya. L. Daerah catatan atau abstrak. Nah, daerah untuk mencatat informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pemustaka dan petugas perpustakaan dan tidak dapat dimasukkan ke beberapa menu yang ada di bibliografi dari kolom judul sampai kolom bahasa. Nah, biasanya untuk daerah catatan ini atau daerah abstrak itu diambil dari sinopsis buku ini, yaitu yang berada di cover belakang ini. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah tulisan atau sebuah sinopsis, maka ini ialah daerah abstraknya atau catatannya. Maka bisa kalian tuliskan di sini, diketik ulang atau bisa menggunakan scan foto terus di copy ke daerah catatan di sini, tinggal dimasukkan gitu. Dan di bagian abstrak atau catatan juga kalian bisa memasukkan nama orang yang menghibahkan buku. Contoh, buku ini dihibahkan dari Ustadz Farid Qasim Anuz, maka kalian bisa tuliskan di kolom abstrak catatan hibah dari Ustadz Farid Qasim Anuz, lalu kalian berikan jeda, lalu di sini sinopsisnya sampai akhir. Seperti itu adanya untuk bagian catatan. Yang terakhir, lampiran. Nah, untuk lampiran, jika seandainya kalian menginput sebuah buku dan buku tersebut memiliki lampiran berupa PDF, maka kalian bisa melampirkan PDF tersebut di sini, lampiran berkas. Nah, akan muncul seperti ini adanya. Kalian bisa masukkan di sini judul lampirannya dan disamakan dengan judul utamanya. Lalu masukkan atau di sini tinggal upload judulnya gitu. Lalu bisa diunggah gitu. Untuk lebih detailnya bisa kalian baca di sini pada lampiran gitu. Mungkin berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas atau yang cepat, mohon maaf. Dan semoga bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron.